bisa dipahami dan diamalkan nanti ya. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Masih semangat? Ya, calon pengantin harus semangat ya. Karena mau nikah, mau menempuh hidup baru, jadi harus dengan semangat yang baru, harus tetap semangat. Oke, tadi udah disampaikan tentang tujuan pernikahan, kemudian masalah toharo udah disampaikan oleh Ustaz Khairul Fahmi. Selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang masalah 10 kriteria yang dapat dijadikan patokan dalam memilih calon istri. Ya, masalah memilih pasangan itu sebetulnya hak pribadi kita. Ada yang memilih pasangan lebih patokannya kepada kecantikan, boleh. Ada juga laki-laki yang dasar dia mencari istri itu kekayaannya, dan ada juga yang mencari istri itu karena keturunannya. Itu terserah kepada pribadi masing-masing. Tapi banyak di antara laki-laki yang sebetulnya salah dalam memilih calon istri, salah dalam memilih pasangan hidup. Karena dalam agama sendiri itu sudah diatur wanita seperti apa yang bagus, yang baik untuk dijadikan calon istri. Maka dalam Islam ada beberapa hal yang bisa dijadikan dasar bagi seorang laki-laki dalam menentukan pasangan hidupnya. Yang pertama yang harus menjadi dasar yaitu taat beragama. Nah, jadi dalam memilih istri ini, apakah kita sudah melihat bagaimana agamanya? Jangan cuma cantiknya, jangan cuma karena kekayaannya, karena semua itu tidak menjamin kita bahagia. Tapi nikahilah perempuan itu karena agamanya. Kalau kita memilih pasangan itu adalah karena agamanya, insya Allah akan bahagia. Jadi apa patokannya seorang wanita itu beragama baik agamanya? Yaitu selama dia menjalankan pokok-pokok rukun iman dan rukun Islam. Itu patokan kita dalam menentukan baik dan agama seorang perempuan itu. Rukun iman itu berapa? Berapa? 6. Apa yang pertama? Kedua? Ya, terus? Yang ketiga? Iman kepada kita. Yang keempat? Langsung air. Yang keempat, rukun iman yang keempat. Yang kelima? Yang keenam? Iman kepada qada dan qadar. Jadi ini patokannya seorang itu dikatakan baik. Seorang perempuan itu baik. Kemudian dia menjalankan rukun Islam. Yang pertama dia sudah bersyahadat. Jangan ada laki-laki yang menikahi perempuan yang belum bersyahadat. Tidak seagama. Yang kedua sholat. Nah, bagaimana sholatnya? Sudah melaksanakan mendirikan sholat 5 waktu dia atau belum? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau seorang itu yang sholat, dia insya Allah akan menjauhi perbuatan keji dan munkar. Jadi ini patokannya. Dia menjalankan rukun iman dan rukun Islam, menentukan seorang perempuan itu baik agamanya atau tidak. Lalu yang kedua, berasal dari keturunan yang baik. Jadi wanita yang dijadikan istri itu
tidak. Karena seorang wanita yang dilahirkan dari keluarga yang baik, dari lingkungan yang baik, pasti dia baik. Karena lingkungan itu besar pengaruhnya dalam membentuk pribadi seseorang. Walaupun mungkin tidak kita pungkiri ada juga orang wanita yang hidup di lingkungan yang tidak baik, tapi akhlaknya tetap baik. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Ada. Namun alangkah baiknya sebelum memutuskan siapa yang menjadi pasangan hidup kita, lihat keturunannya seperti apa. Apakah dia keturunan orang baik-baik atau tidak? Saudara-saudari yang saya muliakan, lalu yang ketiga yaitu perawan. Rasulullah SAW berkata kepada Jabir ketika pulang dari medan perang, "Hei Jabir, apakah kamu nanti akan menikah?" "Iya Rasulullah." "Apakah engkau akan menikahi gadis atau janda?" "Saya ditinggalkan oleh orang tua saya yang telah wafat 7 saudara perempuan." Jadi dia ayahnya meninggalkan 7 orang saudara perempuan. Karena itu saya memilih janda yang akan menjadi istri saya, janda yang mumpuni sehingga dia bisa menjaga adik-adik saya. Jadi dari situ dapat kita ketahui bahwa alangkah baiknya seseorang mencari istri itu adalah yang perawan. Karena perempuan yang perawan itu yang belum pernah digauli oleh laki-laki lain, maka hatinya akan bersih, jiwanya bersih. Namun bukan berarti saya mengatakan tidak boleh menikahi janda. Boleh. Karena patokan dasar, patokan utama dalam memilih pasangan hidup adalah agamanya. Jadi walaupun dia janda, tapi agamanya baik, tidak masalah. Lalu yang keempat, hal yang menjadi patokan dalam memilih calon istri itu adalah penyabar. Penyabar, ya. Dalam hidup rumah tangga itu tentu banyak rintangan, banyak permasalahan, banyak rintangan yang akan kita hadapi. Jadi kalau istri kita itu penyabar, maka dia akan bisa memberi motivasi kepada suaminya, akan bisa memberi dorongan kepada suaminya, akan bisa menjaga martabat suaminya di depan orang lain dan anak-anaknya. Ujian dalam rumah tangga itu banyak. Ada kadang ujian itu dari suami gak mau sholat, malas sholat, atau sholatnya cuma sekali seminggu. Iya, cuma Jumat aja ya. Ada yang seperti itu. Ini ujian bagi istri. Maka istri harus sabar dengan sifat suami yang seperti itu, dengan terus memberikan nasihat, dengan terus mengingatkan suaminya untuk melaksanakan sholat. Jadi sabar, ambil hikmahnya. Oh, ini mungkin ladang amal bagi saya. Ketika kita menyuruh orang berbuat baik dan orang itu melaksanakannya, kita juga mendapat pahala sama seperti orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Jadi sabar. Mungkin ini ladang amal bagi kita. Mungkin dari segi ekonomi, ujiannya dari segi ekonomi. Mungkin penghasilan suami tidak seberapa, istri sabar. Mungkin suaminya suka pulang malam atau bergadang, sabar. Dengan terus berusaha mengingatkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah ladang amal bagi seorang istri apabila dia sabar dalam menghadapi tingkah suaminya yang seperti itu. Begitu juga sebaliknya, suami mungkin ujian itu datangnya dari istri.
Contohnya apa? Apa contohnya? Istri cerewet ya. Karena perempuan itu memang pada dasarnya suka ngomong, suka cerewet. Hal sebetulnya nggak terlalu parah itu. Minta ampun, itu dibesar-besarkan. Jadi sebagai suami harus sabar menghadapi suami yang seperti itu. Suami harus sabar menghadapi istri yang seperti itu. Sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, rintangan, dan permasalahan dalam rumah tangga. Lalu yang kelima apa? Yang kelima yaitu memikat hati. Nah, jadi jangan menikahi orang itu kalau tidak menyenangkan, tidak suka kepadanya. Makanya nikah itu harus atas dasar suka sama suka. Kira-kira ada yang nggak suka dengan pasangannya? Atau mungkin terpaksa nikahnya ada di sini? Jadi ini kan belum ijab kabul ya, masih ada waktu. Kalau tidak suka, boleh kita batalkan aja, daripada nanti dalam rumah tangga tidak bisa dengan ikhlas apapun yang dilakukan semuanya jadi terpaksa. Kalau tidak menyenangkan atas dasar suka sama suka, maka keintiman kemesraan dalam rumah tangga itu tidak akan pernah terwujud. Gimana nengoknya aja nggak senang, mau mesra gimana? Yang ada di hati menjijik, muak nengok pasangannya. Nah, makanya nikah itu harus atas dasar cinta, harus atas dasar suka sama suka. Jangan terpaksa atau dipaksakan. Yang keenam, amanah. Nah, amanah di sini bisa dipercaya. Pilih wanita itu wanita yang bisa dipercaya, yang menjaga diri dan harta suaminya ketika suaminya tidak berada di dekatnya. Ya, kalau dipilih istri yang tidak amanah, dia akan menyalahgunakan kepercayaan suaminya. Ketika suami tidak di rumah, dia jadi laki-laki lain. Ketika suaminya tidak ada, dia salah menggunakan harta yang diberikan oleh suaminya. Dia tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Makanya cari wanita yang amanah, yang bisa dipercaya. Lalu yang ketujuh, sepadan dalam beragama. Sepadan di sini maksudnya sekufu. Karena apabila sekufu itu maka akan memudahkan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kalau laki-lakinya baik sekali agamanya, perempuannya enggak, susah, tidak akan bisa bekerja sama dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Lalu yang ke-8, mampu memberikan keturunan. Jadi cari calon istri itu wanita yang subur, wanita yang bisa melahirkan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus dalam keluarga kita. Karena Rasulullah bangga dengan banyaknya umat Islam nanti di akhirat. Bangga dia umat Islam banyak, makanya perbanyak keturunan. Nah, cari perempuan yang subur yang bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu yang ke-9 yaitu perempuan yang cerdas dan berakhlak baik. Nah, karena perempuan inilah yang akan mendidik anak-anak kita. Jadi kalau istri itu cerdas, insya Allah dia akan bisa mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang cerdas. Kalau akhlaknya baik, maka istrinya akan bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Karena orang tua itu adalah tauladan bagi anak-anaknya. Kalau orang tuanya aja akhlaknya nggak baca, bagaimana dia bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik? Tidak akan bisa. Lalu yang terakhir yaitu yang pandai menjaga silaturahmi. Ini yang terakhir. Pandai dia menjaga silaturahmi baik dengan pihak keluarga suami maupun dengan pihak keluarga perempuan. Karena pada dasarnya nikah itu tidak hanya menyatukan dua pribadi, tapi menyatukan dua keluarga.
Ketika laki-laki menikahi perempuan, dia harus siap bahwa perempuan ini punya orang tua, perempuan ini punya saudara, perempuan ini punya keluarga. Begitu juga sebaliknya. Ketika laki-laki itu menikah, maka perempuan juga harus ingat bahwa suaminya ini punya orang tua, punya saudara, punya keluarga yang harus tetap dijaga silaturahimnya dengan baik. Perempuan jangan pernah memutuskan silaturahim antara ibu dengan anak. Karena laki-laki walaupun dia sudah menikah, maka dia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya selama dia masih hidup. Selama dia hidup, dia wajib berbakti. Berarti sampai mati dia harus berbakti. Bukan orang tuanya yang mati. Orang tuanya yang mati mungkin dia tidak berbakti. Tidak. Dia yang mati sampai dia mati dia harus berbakti. Maka waktu itu pandai-pandai membawa diri di tengah-tengah keluarga pasangan kita. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim, jangan sampai kita memutuskan silaturahmi antara keluarga kita dengan keluarga